dosis yang bisa ditolerir oleh tubuh, Mm-mm. yang tidak menyebabkan keluhan efek samping yang bermakna, Iya. juga tidak membahayakan tubuh. Mm-mm. Untuk vitamin D, Mm-mm. itu dosis yang di uh, upper limitnya, Iya. yang batas atasnya yang boleh dianggap aman, itu adalah 4.000. 4.000 per hari Ya, ya. Ayu itu sebenarnya apa sih, kalau mungkin ada sahabat sonora yang belum paham betul apa itu international unit? Ayu itu adiknya Ana. Oh iya, nggak salah sih ya, Ayu. Tetangga saya juga ada namanya Ayu sih, Mbak Ayu. Rahayu ya. Nah, itu Ayu itu standar eh, yang digunakan secara internasional Mm. untuk menyebutkan kadar dari vitamin D, Oke. karena vitamin D bisa diukur dengan beberapa cara, tapi yang internasional itu pakai Ayu. Oke, itu Nah, kalau dikonversikan ke miligram itu gimana tuh, Dok? 1.000 Ayu itu berapa? nggak perlu pusing-pusing, di kotaknya ada. Oh, ada ya. Ada setiap Oke. suplemen biasanya di Mm-mm. kotaknya tuh mencantumkan berapa dalam Mm-mm. kurung berapa Ayu gitu. Oke. Nah, kita pakainya yang Ayu aja supaya dalam pembicaraan ini jadi apa ya, seragam gitu, karena Oke. memang ukuran yang digunakan secara internasional pun Ayu, termasuk di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakannya Ayu. Oke, nah berarti sekarang kita ke pembahasan berikutnya nih. Kalau gitu, yang direkomendasikan itu kita perlu dosis vitamin D berapa Ayu sih, Dok? Karena kalau Sony baca juga nih ya, penelitian terbaru juga nyebutin kalau ternyata orang itu direkomendasikan untuk minum vitamin D-nya dengan dosisnya 10.000 Ayu, Dok. Terus dibarengi sama vitamin K2 untuk meminimalisir yang namanya penumpukan kalium di arteri. Itu gimana kalau menurut Dokter Santi? Kalsium ya, bukan Ya, kalium. kalsium. Uh, Jadi kalau misalnya kita mengikuti panduan yang sampai saat ini masih berlaku Ya. di seluruh dunia, Mm-mm. itu kisarannya kalau bayi, anak-anak di bawah setahun, Mm-mm. itu kita butuh dianggap membutuhkan setiap harinya 400. 400. Antara umur 1 sampai 70 tahun kita butuhnya 600. Oke. 7 sampai 70 tahun. Di atas 70 tahun Iya. kita pakainya tuh 800, kebutuhan kita selama 24 jam 800 gitu. Ayu ya. Ah, ah. Oke. Nah, masalah apakah ini 10.000 atau 5.000 atau 1.000, Mm-mm. dosisnya ini menjadi personal. Hmm. Sama kayak masakan. Iya. Mau pakai garamnya sejumput, garamnya 1 sendok teh, Mm-mm. garamnya 1 sendok makan, tergantung masakan apa yang dimasak gitu. Oke. Jadi apakah 10.000 itu aman atau tidak, penting Mm-mm. atau tidak, tergantung orangnya. Kalau orangnya Hmm. memang kekurangan vitamin D yang ekstrim, yang Mm-mm. banyak banget kurangnya, mungkin 10.000 malah nggak cukup, mungkin harus 50.000 misalnya. Oke. Ya, misalnya. Walaupun jarang ya, biasanya Iya. kita pakai antara 5.000 sampai 10.000. 10.000. Mm-mm. Nah, kalau misalnya Tapi ada nggak ada butuh, ada batas maksimumnya nggak, Dok? Misalkan nah, kita boleh ada, ada berapa tuh, ada. Dok? Batas maksimum itu biasanya kita nyebutnya batas atas toleransi. Jadi dosis yang bisa ditolerir oleh tubuh, Mm-mm. yang tidak menyebabkan keluhan efek samping yang bermakna, Iya. juga tidak membahayakan tubuh. Mm-mm. Untuk vitamin D, Mm-mm. itu dosis yang di uh, upper limitnya, Iya. yang batas atasnya yang boleh dianggap aman, itu adalah 4.000. 4.000 per hari Ya, ya. per hari, per Oke. 24 jam. Artinya ketika kita mungkin mengonsumsi lebih dari 4.000 per hari itu bisa bisa berpotensi untuk penyakit-penyakit seperti liver gitu ya. Iya, makanya nggak cuma liver, bisa sampai ke batu ginjal, bisa Mm-mm. sampai ke apa, kelemahan otot, Mm-mm. kram otot, Mm. bisa sampai ke kematian kalau dosisnya amat sangat tinggi.